Hai, jumpa lagi dengan Kabar Baik. Kabar baik kali ini, di kisah sebelumnya, cacat tubuh, penderitaan, dan sakit penyakit yang dialami oleh seseorang tidak semuanya terjadi karena dosa. Oleh sebab itu, janganlah kamu menghakimi mereka. Semua itu terjadi karena pekerjaan-pekerjaan Allah Bapa harus dinyatakan melalui orang itu. Sungguh disayangkan, sikap orang-orang Farisi sebagai pemimpin agama, mereka tidak melihat umat yang mereka layani sebagai domba-domba yang harus mereka jaga dan pelihara. Orang Farisi hanya melihat orang buta itu sebagai orang yang terkutuk akibat dosa. Gembala-gembala palsu itu tidak memenuhi tugas mereka sebagaimana seharusnya, melainkan mereka memanfaatkan domba-dombanya untuk kepentingan mereka sendiri. Yesus Kristus bahkan menyebut mereka sebagai pencuri dan perampok. Gembala semacam ini tidak akan mau mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan domba-dombanya. Berbeda dengan Yesus, Sang Gembala baik yang membawa orang buta itu untuk masuk dalam kawanan dombanya. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya, dan sebaliknya, domba-dombanya pun mengenal Dia. Gembala yang baik bahkan bersedia mengorbankan nyawanya bagi keselamatan domba-dombanya, termasuk domba-domba dari kandang lain yang juga harus digembalakannya. Selain orang-orang Yahudi yang percaya, yang dimaksud dengan domba-domba dari kandang lain adalah semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang berasal dari bangsa-bangsa lain di dunia ini. Allah Bapa telah memberikan kuasa kepada Yesus Kristus, anaknya, untuk menyerahkan nyawanya sebagai kurban penggenapan bagi keselamatan manusia. Dalam Yohanes 10 ayat 17-18, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Yesus Kristus mati bukan karena dosa, maut tidak berkuasa atas dirinya. Jika Yesus mau, Dia bisa saja menolak untuk mati. Tapi Dia datang ke dunia ini justru untuk mati, supaya dengan kematiannya Ia bisa turun ke alam maut. Kebangkitannya dari kematian pada hari yang ketiga membuktikan kuasa maut telah dikalahkan oleh Yesus Kristus, sehingga semua orang, siapapun dia, punya kesempatan untuk diselamatkan dan memperoleh hidup kekal. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Dalam konsep agama, siapakah yang berkuasa atas hidup dan mati? Allah. Hanya Allah yang berkuasa atas hidup dan mati. Kini makin jelas kodrat ilahi yang ada pada Yesus Kristus. Yesus Kristus bukan manusia biasa. Dia manusia dari keturunan Raja Daud. Sekaligus, Dia inkarnasi dari firman Allah. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Karena begitu besar kasih Allah Bapa akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Bacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 21. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya, masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku." Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekan mata orang-orang buta?" Demikianlah firman Tuhan.